Sugeng enjang sedaya. Saiki wancine pacelaton basa Jawa. Ayo padha metu ing jaba kelas didampingi Bapak lan Ibu guru. Kanca-kanca kita nglestarekake kahanane budaya Jawa. Boys coming. Attention please. Let's pray together. Let's start. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Please. Greeting to the teacher. Good morning, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat, luar biasa. Iya, hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah, semuanya masuk semuanya dan semuanya sehat ya? Sehat. Iya. Hari ini Pak Guru akan menayangkan video yang akan ditampilkan di proyektor. Mohon untuk diperhatikan ya anak-anak ya. Ini film Polisilen. Sakit mah bisa datang kapan saja. Dengan Polisilen, solusi sakit mah dan kembung yang bekerja cepat. Polisilen, cepat atasi sakit mah. Polisilen sudah lebih baik. Nyaman di badan Polisilen. Iya. Video apakah yang ditayangkan oleh Pak Buku tadi? Saya. Ya, Naila. Video iklan. Video iklan. Lalu iklan apa yang ada di video tersebut? Saya. Ya, Noval. Obat sakit perut. Iya, obat sakit perut. Kalian pernahkah sakit perut? Pernah. Terus bagaimana cara mengatasinya? Minum? Minum obat. Baik, setelah kita mengamati video tadi, sekarang Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari, yaitu tema 3, subtema 2, dan PP 1. Materinya yang akan kalian pelajari nanti diantaranya adalah 1. Sistem pencernaan. Yang kedua, gangguan sistem pencernaan. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang iklan. Dan yang kelima, kita akan membuat poster. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Baik, langkah-langkah yang kalian lakukan di dalam pembelajaran nanti. 1. Kalian akan menempel urutan dari sistem pencernaan manusia.
Yang kedua, kalian akan berdiskusi secara kelompok. Diskusi tentang apa? Sistem pencernaan dan gangguannya. Yang ketiga, kalian akan ke perpustakaan dan lab komputer untuk mencari iklan. Dan yang kelima, kalian akan membuat poster tentang makanan sehat. Masih semangat? Semangat. Oke. Bisa dimulai pembelajaran hari ini? Bisa. Kalau bisa, mari kalian keluarkan buku dan alat tulis. Ya, silakan. Anak-anak, Pak Buku mempunyai puzzle sistem pencernaan manusia. Organ yang pertama dan organ yang kedua. Lalu kalian amati ya. Nah, tugas kalian adalah menempel dan menjelaskan yang terjadi di dalam organ-organ yang kalian tempel nanti. Organ yang pertama, siapa yang mau maju menempel? Ya, Bilqis ya. Organ kedua, Nadia. Organ yang ketiga, Nikita, ya. Organ yang keempat, Mas Farel, ya. Dan terakhir, siapa yang mau maju? Ya, Nadia. Dimulai dari Bilqis, organ yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia yang terjadi di dalam mulut dan juga kerongkongan. Yang pertama, terjadi di dalam mulut. Di dalam mulut ini terjadi dua proses sistem pencernaan, secara kimiawi dan juga secara mekanik. Secara mekanik dibantu oleh gigi dan juga lidah. Gigi ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi tari yang berfungsi untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah ini juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu membantu mengecap rasa makanan, membantu mengatur tata letak makanan, dan juga membantu menelan makanan. Selanjutnya yaitu proses pencernaan yang terjadi secara kimiawi dengan bantuan enzim pitialin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Organ yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Ini sebagai fungsi menyalurkan makanan dari mulut menuju lambung. Di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk Bilqis berhak untuk menerima 1 bintang karena dia mampu menempel dengan tepat dan menjelaskan dengan baik. Setuju? Setuju. Sekali lagi, beri tepuk tangan pada Bilqis. Waktunya organ yang kedua. Silakan yang bertugas untuk menempel dan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada lambung. Di lambung ini terjadi 2 sistem pencernaan, yaitu secara mekanik dan juga secara kimiawi. Secara mekanik adalah dinding-dinding lambung meremas-remas makanan sehingga menjadi lebih halus. Kimiawi adalah dibantu oleh cairan asam klorida atau HCl
enzim pepsin, dan juga enzim renin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Salah satunya usus halus dan pankreas. Nah, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim. Enzim-enzim pankreas antara lain enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsinogen yang berfungsi untuk menghasilkan getah usus halus yang mengandung enzim-enzim. Enzim-enzim usus halus antara lain enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim enterokinase. Selain itu, usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan disalurkan ke usus besar dan dikeluarkan oleh anus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Bagus sekali, lengkap penjelasannya. Ya, sekarang kita akan melihat dari teman kalian menempel bagian sistem pencernaan yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia pada usus besar dan anus. Di usus besar tempat terjadinya pembusukan sisa-sisa makanan menjadi kotoran menggunakan bakteria Escherichia coli atau E. coli. Dan usus besar melakukan kegiatan mendorong tinja menuju ke anus. Di anus tempat terjadinya pembuangan feses atau tinja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Faret. Ya. Menjelaskan tentang organ pendukung pencernaan yaitu hati dan empedu. Fungsi hati yang pertama adalah tempat menyimpan gula dalam bentuk glikogen. 2. Untuk menetralkan racun dalam tubuh. 3. Untuk mengatur kadar gula dalam darah. 4. Menghasilkan getah empedu yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran lemak yang lebih halus. Hati merupakan organ utama yang bertanggung jawab atas keamanan zat yang beredar ke seluruh tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Nadia. Anak-anak, setelah kegiatan menempel dan menjelaskan yang dilakukan oleh temanmu tadi dilakukan dengan baik, mari kita lihat dari sistem organ pencernaan manusia. Ya, yang pertama apa, anak-anak? Mulut. Di mulut terjadi pencernaan apa? Ayo, angkat tangan. Ya, Raffi? Secara mekanik dan secara kimiawi. Kimiawi dan mekanik. Lalu dilanjutkan makanan menuju kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan apa? Angkat tangan. Ya, Aska. Gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik. Gus.
Makanan setelah itu menuju ke lambung. Berdiri ya. Di dalam lambung ada 3 cairan. 1 asam dan 2 enzim. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Nadia. Terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya dengan dinding-dinding lambung. Yang secara kimiawi dengan asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Iya, bagus. Lalu makanan menuju ke usus halus. Siapa tadi yang bagian usus halus? Ya. Terjadi sistem pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim maltase, enzim laktase, enzim sukrase, enzim tripsin, dan enzim enterokinase. Bagus. 5 enzim itu adalah pencernaan secara kimiawi. Ya. Lalu makanan yang di dalam usus halus akan diteruskan ke usus besar. Di dalam usus besar, seperti yang diterangkan oleh Farel, di situ terjadi penyerapan air. Lalu akan diteruskan ke anus dan dikeluarkan berupa apa, anak? Feses. Inilah yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang di dalam sistem pencernaan manusia pasti ada gangguannya. Iya enggak? Iya. Gangguan pencernaan manusia di antara lain 1. Coba ini kita tebak, ini gambar apa? Gambar apa, anak? Yang kedua, ada anak yang berlari. Gambar apa? Diare. Yang ketiga, sembelih. Yang keempat, ada usus buntu. Yang kelima, wasil. Dan yang keenam, sariawan. Inilah gangguan pencernaan manusia yang nantinya akan kalian diskusikan secara kelompok. Saatnya sekarang Pak Pugu membagi kelompok berdasarkan nama-nama penyakitnya. Ya? Siap? Siap! Nama kelompok sudah tertera pada papan kelompok. Jadi nanti kalian akan mendapatkan tugas lembar kerja yang sesuai dengan nama kelompok kalian. Masing? Baik, sekarang saya akan bagikan lembar kerjanya. Anak-anak, Bapak akan membagikan kertas huruf untuk kalian buat mind mappingnya. Sekarang kalian buka lembar kerja yang Pak Pugu bagikan. Coba saya dibacakan petunjuknya. Siapa yang mau membacakan? Ya, Magia. 1. Cermatilah bahan ajar yang ada di kelompok kalian. 2. Uraikanlah gangguan pencernaan sesuai dengan gangguan yang kalian terima menggunakan teknik mind map, meliputi A. Pengertian, B. Penyebab, C. Gejala, D. Cara mengatasi. 3. Tulislah jawabannya di kertas warna yang sudah disediakan guru kalian. 4. Presentasikan hasil diskusi kalian. 5. Tempelkan mind map yang kalian buat
dalam kelompok ke mind map besar yang disediakan guru kalian. Ya, terima kasih Mak ya. Kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi tentang gangguan pencernaan pada manusia. Nama kelompok kalian ini nanti kalian diskusikan dengan cara membuat mind mapping. Di antaranya yaitu penyakit. Kamu cari tahu penyakitnya itu apa pengertiannya, penyebabnya apa, gejalanya bagaimana, dan cara mengatasinya. Kalian sudah mengerti tugasnya? Ya. Silahkan dikerjakan dengan baik. Aku bagian yang penyebab, terus kamu cara mengatasinya, terus sama kamu yang gejala. Oke. Terusin dulu serius banget. Ya, anak-anak, apakah pekerjaan kalian sudah selesai? Sudah. Bagus. Sekarang waktu kalian untuk presentasi di depan kelas. Saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu kelompok MAH, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyakit MAH. Penyakit MAH yang menyerang sistem pencernaan manusia adalah lambung. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebabnya adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati, infeksi bakteri Helicobacter pylori, pola makan yang tidak teratur, telat makan, sering makan makanan yang pedas dan asam, dan sering minum minuman yang beralkohol. Gejalanya adalah nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasinya adalah makan teratur, istirahat cukup, menghindari makan makanan pedas dan asam, minum abiotik, dan minum antasida. Teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, ada yang tanya? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah makan teratur, istirahat cukup, menghindari makan makanan yang pedas dan asam, meminum abiotik, dan minum antasida. Tepuk tangan untuk kelompok. Saya dari kelompok sembelit akan mempresentasikan mind mapping. Pengertian sembelit merupakan gangguan pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh penyerapan air yang berlebihan. Penyebab sembelit merupakan kurang makan yang berserat, penyerapan air yang berlebihan, stres, dan tidak membiasakan BAB. Gejala sembelit merupakan mengenjan saat BAB, buang air besar tidak tuntas, dan tinja garing dan keras. Cara mengatasi sembelit banyak minum air putih, olahraga teratur, dan makan makanan yang berserat. Ya, adakah yang mau bertanya? Apa sih bahaya sembelit itu? Bahaya sembelit adalah menyebabkan sakit perut, pergerakan usus halus melambat, dan infeksi bakteri.
kegiatan berikutnya yang kalian lakukan nanti akan mencari informasi iklan media elektronik yang ada di mulai komputer dan iklan media cetak yang kalian cari di perpustakaan. Nah, kalian siap dengan tugas berikutnya? Siap. Nah, anak-anak, kalian sekarang berada di lab komputer. Nanti yang kalian lakukan di sini adalah mencari informasi iklan media elektronik dengan panduan lembar kerja yang Pak Uguh akan bagikan. Kalian paham? Itu iklan judulnya iklan Estrostop Herbal Anak. Terus tempatnya di rumah. Penyajian kalimatnya paling informatif. Itu doang. Oh, udah menemukan apa enggak? Lek, ini loh, bisa nggak buat iklan media cetak? Oh iya, bisa. Enak ya, nggak mengandung 3P. Iya. Anak-anak, kalian sudah mencari informasi tentang ciri-ciri iklan media elektronik dan cetak. Sekarang kalian waktunya menyalin yang sudah kalian tulis itu di kertas origami. Paham? Paham. Baiklah, sekarang Bapak akan membagikan. Ya, ini kalian sudah sama kalian. Mari anak-anak, kita menuju ke kantin. Ya. Dipotong kecil-kecil. Ini dari tempura. Tempura itu dari ikan tenggiri. Ini ya tempura. Kalau ini naga. Nah, sekarang kalian waktunya membuat poster tentang makanan sehat. Jika sudah selesai, nanti kita gantung di sudut literasi dan kita tempel di kantin yang belum ada posternya seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Ya.
meja berbaris, karena kita akan karena kalian akan mengerjakan evaluasi dalam satu pembelajaran ini. Siap? Siap. Bagus. Anak-anak, bagaimana kesan dan pesan kalian dalam pembelajaran satu hari ini? Mengasihkan. Ada yang mau memberikan kesan dan pesan? Ya, Bilkis? Kesannya pembelajaran mengasihkan, terus saya dan teman-teman bisa mendapatkan materi baru tentang sistem pencernaan manusia dan iklan. Pesannya di pembelajaran selanjutnya, bagaimana kalau kita membuat iklan? Ya, pesannya bagus sekali, Bilkis. Besok kita akan membuat iklan media elektronik berupa video. Setuju anak-anak? Setuju. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini diberkati oleh Allah SWT dan besok kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. A'udzu billahi minasy syaithanir